Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Huwaida Nur Rafidah, NIM 324 dari kelas 6 PGSD A3, FTIK Unisnu Jepara. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berupa pembuatan artikel untuk mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rohmah, SPSI MPD. Mari kita simak video berikut ini. Untuk tugas artikel saya berjudul Strategi Pengelolaan Perilaku pada Anak Giftedness. Selanjutnya untuk abstrak, saya persingkat. Penggunaan studi kepustakaan pada penelitian ini bertujuan untuk bahan edukasi para orang tua atau pendidik yang menangani anak gifted sesuai perilakunya. Perilaku anak gifted lebih cenderung tampak hiperaktif, rasa ingin tahunya tinggi, kemampuan pemahamannya lebih cepat. Perilaku giftedness tidak selamanya berjalan mulus dalam artian handal dalam berbagai bidang. Giftedness dapat menguasai dari satu bidang ataupun beberapa bidang. Keterbakatan ini jika dikelola dengan baik akan menjadikan perkembangan yang positif. Begitupun sebaliknya akan menjadi negatif apabila pengelolaannya kurang optimal. Untuk itu diperlukan pemahaman karakteristik tingkah laku dan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat bakatnya agar memperoleh perilaku yang diharapkan dan berlaku di masyarakat. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa saya mengambil judul ini, terdapat beberapa aspek. Yang pertama, tingkah laku atau perilaku itu tak terlepas dari setiap manusia, yang mana dapat dijadikan suatu penilaian yang paling pertama saat kita berjumpa. Maka dari itu diperlukan pengelolaan perilaku sejak dini agar memiliki cerminan perilaku yang baik. Dan aspek yang kedua, keberagaman kecerdasan anak yang menyebabkan beraneka ragam tingkah laku yang harus dihadapi, terlebih pada anak giftedness atau berbakat yang memiliki karakteristik dan tingkah laku jauh lebih unggul dari anak seusianya. Yang ketiga, tantangan untuk para orang tua atau pendidik diharuskan dapat mengelola perilaku anak gifted sehingga diperlukan pemahaman karakteristik berupa giftedness terlebih dahulu, sehingga baru dapat menentukan langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, salah satu strategi dalam mengelola pelayanan giftedness dapat diberikan sebuah pendidikan yang sesuai dengan kemampuan agar dapat berkembang dengan maju. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pemilihan topik, mengeksplorasi informasi, fokus pada penelitian, mengumpulkan sumber data, menyajikan data, dan menyusun laporan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan editing, organizing, finding. Lalu untuk analisis datanya sendiri melakukan dengan kualitatif deskriptif, yaitu dijadikan suatu kalimat dalam berbentuk paragraf. Selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Giftedness alias keterbakatan di Indonesia lebih dikenal dengan anak berbakat, anak cerdas istimewa, jenius ataupun sebutan lainnya yang menggambarkan keunggulan dan kehebatan perkembangan tidak lazim di masa perkembangannya. Keterbakatan ini akan berkembang dengan baik apabila ada support atau pengelolaan yang baik dari pihak keluarga, orang tua, guru, teman, lingkungan tempat tinggal anak gifted. Begitupun sebaliknya, apabila anak gifted berada di lingkungan yang tidak adanya penerimaan support atau pengelolaan yang baik, maka keterbakatan tidak akan terwujud. Hal ini selaras dengan yang digambarkan oleh Monks and Yeppenbrook. Dapat dilihat gambarnya itu ada berupa sekolah, kemudian orang tua, dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan dalam proses tumbuh kembang anak giftedness dalam pengelolaan pelayanan yang tepat sesuai keluhan tingkah laku dan karakteristiknya. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka yang akan terjadi bukan hanya ketertutupan atau hilangnya sebuah potensi dari anak gifted, melainkan dianggap anak bermasalah dengan gangguan mental. Realitanya, kasus anak gifted yang mengalami ketidaktepatan pelayanan di lingkungannya menyebabkan adanya salah satu diagnosis dan mengalami depresi. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi pengelolaan anak gifted adalah perlunya pemahaman terkait karakteristik dari setiap permasalahan individu tersebut. Disebutkan dalam Meriati 2015 mengungkapkan bahwa karakteristik perilaku giftedness terdiri dari
Domain penting di antaranya ada. Yang pertama, domain intelektual kognitif yang berupa pengetahuan, kreatif, imajinasi yang tinggi. Selanjutnya ada domain persepsi atau emosi yang mana anak gifted lebih jujur dan peka. Ada domain motivasi, nilai-nilai hidup, perfeksionis dan rasa ingin tahu yang tinggi. Domain aktivitas, tidak mengenal lelah, tampak hiperaktif, dan domain relasi sosial, lebih suka bergaul dengan yang lebih dewasa. Perilaku anak gifted beraneka ragam, ada yang menunjukkan perkembangan positif dan negatif. Semua tergantung proses pengelolaan dan pelayanan yang diterima anak. Contoh perilaku yang positif, mudah mengingat dan menguasai fakta secara tepat, mudah memiliki kemampuan bahasa yang luas, memecahkan masalah sosial yang sukar diuraikan. Contoh perilaku yang negatif, berlaku seenaknya, tidak tertata, tidak sabaran, emosional, berbicara tanpa disaring tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Selain hal-hal yang dibahas tadi, perilaku giftedness dapat dipengaruhi oleh beberapa hambatan, misalnya sindrom, gangguan bahasa, sosial, mental, psikomotorik, ataupun yang lainnya. Hal ini dapat diatasi apabila dilakukan sejak dini mungkin, sehingga dapat menentukan treatment seperti apa yang harus dilakukan dalam membenahi perilaku yang menyimpang terhadap anak gifted ini. Seperti yang telah dibahas, untuk pemilihan layanan pendidikan yang cocok untuk anak giftedness selagi mendukung program pemerintah demi menciptakan pendidikan non-diskriminasi dapat ditempatkan dalam sekolah berbasis inklusi, yang mana anak gifted ini dapat menjadi tutor sebaya bagi temannya di sekolah inklusi tersebut, atau dapat juga giftedness berprospek maju dan masih terdapat akselerasi dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menuntut ilmu. Nah, intinya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau pengelolaan treatment yang benar dan disesuaikan dengan minat bakatnya. Kesimpulannya, pengelolaan perilaku anak gifted merupakan sebuah tanggung jawab bersama, baik dari pihak orang tua, pendidik, teman, maupun lingkungan sekitar yang senantiasa mendukung dan memberikan teguran apabila anak melakukan sebuah kesalahan yang tidak wajar. Maka dari itu, pentingnya pemahaman karakteristik anak gifted agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mengelola dan menangani permasalahan yang dihadapinya. Adapun pelayanan pendidikan yang bersifat inklusif untuk anak berbakat harus dikembangkan karena utamanya adalah menciptakan pendidikan non-diskriminasi. Tentunya tenaga pendidik telah terlatih dan memiliki peran yang tidak sedikit untuk lebih berkembangnya anak-anak ini dengan memberikan model pembelajaran yang lebih mengakomodasi potensi yang dimiliki anak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.